Dari awal juga ketakutan gagal itu udah ada karena memang performa bisnisnya itu nggak langsung cepet bagus gitu ya. Bahkan di 6 bulan pertama itu ya sangat-sangat mengkhawatirkan. Kita kondisi itu minus terus setiap bulan. Minus 20 juta, minus 30 juta, itu yang memakan aset itu. Ya sangat sulit juga. Jadi kalau misalnya hanya bisa bikin roti biasa, belum tentu bisa bikin roti gandum, belum tentu bisa bikin roti sourdough. Bagaimana membuat roti Eropa gitu, karena saya udah belajar dari beberapa baker internasional seperti yang saya sebutkan ya Pak ya, Anna Botti dari Italia, terus ada Emily Christensen dari Amerika, sama satu lagi dari Virginia, Amerika juga. Kebanyakan dari sana sih saya belajar itu. Jadi kalau dari baker-baker nasional saya juga belajar, tapi itu untuk roti-roti biasa. Tapi untuk roti-roti seperti sourdough dan roti Eropa itu saya belajar dari sana langsung. Bisa nggak, saya men-challenge diri saya sendiri, bisa nggak saya diriin suatu bisnis yang outletnya itu kelihatan, ada neon boxnya, kelihatan profesional gitu ya, dan kita bisa untung dalam setahun gitu. Saya challenge diri saya sendiri. Dan kalau saya bikin bisnis kecil itu aja nggak bisa, ya udah lupakanlah bisnis-bisnis yang besar gitu kan. Nah, saya challenge diri saya sendiri waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Ramadhani bersama istri saya Fadila. Ya, kami berdua alhamdulillah diamanahi untuk menjalankan bisnis bakery sehat ya, yang bernama Bandar Kubus, berlokasi di Jalan Urut, Sumoharjo, Kota Bandar Lampung. Dan jadi saya itu asalnya dari Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Ya, dari sebetulnya keluarga besar itu cenderung keluarga guru ngaji, ulama. Kebetulan kakek juga pernah jadi bupati di Sigli, di PD. Kemudian tapi secara umum keluarga besar itu ya nggak ada yang pengusaha gitu, sedikit sekali. Mayoritas itu ya karyawan gitu. Termasuk ayah saya juga seorang hakim ya, yang ditugaskan berpindah-pindah seluruh Indonesia. Ketika saya SMA itu ditugaskan di sini. Nah, di Bandar Lampung itulah saya akhirnya ke sini gitu. Jadi SMA di sini, di SMA 2, lulus dari SMA 2 itu saya masuk ke perguruan tinggi di Bandung, di Institut Teknologi Bandung, Teknik Elektro. Nah, kenapa usaha? Nggak tahu ya. Saya pikir kayak darahnya itu darah pengusaha gitu. Jadi dari kecil itu saya dari SD demen dagang gitu, Mas. Ya, demen dagang, macam-macam saya dagangin, mulai dari rambutan yang ada di pohon yang di rumah gitu kan, terus ada stiker-stiker tuh saya lihat dari minimarket tuh kan, kayak menarik nih didagangin ke teman, saya jualin ke teman. Waktu itu ya kita nggak terlalu mikir untung-untung gitu gimana sih, maksudnya kan nggak terlalu canggih ya, yang penting dapat untung udah seneng gitu kan. Kayak misalkan jualan rambutan tuh kita ngambil gratis dari rumah ya. Ya jual dari kebun rumah, jual 1.000 2.000 itu udah dapat 10.000 aja udah seneng gitu. Nah, terus stiker juga ya kayak gitu juga dikira-kira kan. Kalau nambah 10.000 kemahalan nggak ya? Kayaknya nggak kemahalan deh. Dari kan satu lembar itu dapat berapa stiker gitu ya. Nah, total kayak sekitar 10.000 sampai 20.000 lah untung itu ya udah seneng gitu. Nah, dari situ saya muncul kok kayaknya enak gitu di dunia jual beli perdagangan. Nah, tumbuh dari situ, masuk SMP SMA memang terekspos dengan buku-buku seminar-seminar gitu ya terkait entrepreneurship gitu. Jadi memang ketertarikannya memang udah dari sana, udah ke sana. Jadi sempat pas lulus kuliah itu saya nggak pernah berencana menjadi karyawan pekerja, itu nggak pernah. Tapi walaupun pada akhirnya kesana ya, tetap kesana gitu loh. Jadi pengennya setelah lulus itu bahkan sebelum masuk ITB itu ada 2 pilihan saya itu sebenarnya. Yang pertama ikut Young Entrepreneurship Association-nya Mas Jaya Setiabudi di Bandung, atau masuk ITB, itu aja pilihan saya itu. Atau yang ketiga ke luar negeri lah, jadi TKI sambil belajar. Maksudnya kalau kasusnya nggak masuk ITB, ada 3 pilihan itu sama saya. Kebetulan alhamdulillah takdirnya masuk ITB, jadi duanya ya nggak saya ambil. Jadi kita di kampus itu di ITB alhamdulillah secara suasana untuk berjualan itu terdukung. Jadi gini,
komunitas-komunitas kan banyak tuh aktivitas kegiatan mahasiswa, dan mereka butuh untuk fundraising kan, untuk ngumpulin dana. Jadi tuh ada banyak banget mahasiswa tuh yang jualan apa aja dijualin, mau gorengan, donat, kayak roti, kayak segala macam. Nah, ketemulah saya yang situasinya memang nyari pengalaman memang untuk jualan gitu kan. Jadi kita nggak ada rasa malu lagi, karena apa? Karena teman-teman semua udah kayak begitu gitu. Tinggal kita mau nggak ngejalanin. Nah, dari awal saya memang udah ngincer ada satu unit kegiatan mahasiswa di ITB itu yang namanya Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa namanya di ITB itu, Kokesma ITB. Nah, saya langsung join tuh, memang tujuannya udah fokusnya udah pengen bisnis aja gitu. Jadi kita join ke sana. Ya di sana banyak lah ada teman-teman. Saya sendiri pribadi mulai dari sana koneksi, kenalan sama teman-teman, kita ajak kerjasama. Mulai kita jualin donat secara yang terstruktur ya. Ada orang yang cuman 1-2 orang nawarin. Kalau kita nggak, kita memang bikin tim, kita bikin strukturnya, pembagian hasilnya segala macam, itu udah dari awal sih. Yang pribadi sebenarnya bukan yang memiliki interest yang besar di bisnis gitu ya Pak ya, karena kan posisi saya setelah nikah itu awalnya mau lanjut S2, sempat udah daftar S2 di Malaysia, jadi kan sempat suami itu udah diterima kerja di Malaysia tuh Pak. Iya, waktu itu kerja di Malaysia, kita juga tinggal di Malaysia 1 tahun. Dan iya, kita memang tinggal di sana jadi expat. Terus anak juga lahiran di sana, anak yang pertama gitu. Terus dulu kenalannya di mana? Di ke Ta'aruf gitu sih Pak. Jadi di Bandung. Di Bandung, karena kan memang saya juga kuliah di UPI, saya asli Bandung. Secara jarak deket sih kalau UPI sama ITB. Terus karena kita ya adik saya banyak di ITB juga, jadi ya dari kenalan ke kenalan gitu. Jadi adik saya kenal sama kakaknya, terus ngejodohin. Ya udahlah, kita sebentar 3 bulan Ta'aruf. Ya alhamdulillah mudah gitu proses nikahnya gitu, sederhana. Setelah itu kita ke Malaysia 1 tahun. Saya posisinya kan sudah hamil anak pertama, jadi sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan S2 gitu Pak. Ya udahlah kita Sekalian kita lanjut aja sebagai ibu rumah tangga, posisinya saya saat itu ya Pak ya. Dan saya juga tidak tertarik sih untuk jualan karena sibuk dengan anak-anak gitu. Cuman karena ternyata qadarullah gitu ya Pak ya, anak saya itu yang pertama itu punya autoimun gitu Pak. Jadi dari autoimun itu saya terpaksa harus belajar nih bagaimana menyediakan makanan yang intake yang sehat untuk anak gitu. Jadi saya belajar dari mulai holistik seperti itu. Terus saya belajar GAPS juga. Kalau tahu Bapak, GAPS itu yang dipelopori oleh Dr. Natasha Campbell, itu saya juga pelajari itu. Itu sih yang jadi landasan saya akhirnya gimana saya bisa bikin sosis sendiri, nugget sendiri, itu semua di rumah saya produksi sendiri untuk makanan anak-anak supaya enggak yang terpapar banyak UPF gitu Pak. Awal mulanya seperti itu. Jadi saya bikin roti juga sendiri di rumah. Nah, kebetulan suami sudah tidak mau lagi di software, ya maksudnya kerja di perusahaan swasta. Akhirnya yang skill yang saya selama ini bangun di rumah dari ya produk-produk sehat itu ya dipropos lah oleh suami supaya dikembangkan aja di usaha gitu. Jadilah kita usahanya memang fokusnya dan konsisten gitu ya Pak ya di produk-produk sehat. Kebetulan juga di Bandar Lampung itu untuk toko roti yang fokus di gandum itu kan belum ada ya Pak ya. Misalnya kalau bakery itu pada umumnya mereka jual roti biasa, lalu ada satu jenis yang gandum gitu. Kalau kita di sini justru semuanya gandum gitu, kecuali sedikit lah mungkin roti biasa. Plus yang jarang juga sih itu roti sourdough Pak. Jadi kalau roti sourdough itu memang belum banyak yang bisa, belum banyak yang jual. Ya alhamdulillah kita di sini jual roti sourdough gitu. Dia nggak ceritain sebenarnya dia juga dagang dari awal, dari kecil juga, karena dari keluarga pedagang. Kalau dia ini memang jadi kalau orang tua memang backgroundnya pedagang sih Pak. Ya, jadi kalau ayah saya itu sama juga kuliahnya di UPI jurusan fisika, cuman memang sama sih, dia juga bukan yang suka kerja sama orang lain, tapi lebih suka mengekspresikan dan bekerjanya itu dengan kontrol sendiri gitu. Akhirnya ayah saya itu memang jualan walaupun setelah dia kuliah gitu ya Pak ya, jualan, tapi ya dengan kapasitas beliau gitu ya, cuman jualannya di pasar gitu atau di CFD gitu. Kita memang udah ngajar juga sih waktu PPL itu ngajar SMP SMA, ngajar bahasa Inggris. Terus ya memang sebelum nikah juga saya dalam keadaan selalu dalam karirnya ngajar gitu Pak, jadi guru gitu. Cuman untuk jadi guru kalau yang memang lebih serius itu kan enaknya jadi PNS gitu ya Pak ya, atau memang benar-benar berkecimpung langsung di yayasan pendidikan gitu. Cuma ketika nikah ya sudahlah, saya mengikuti karir suami gitu.
Terus waktu itu kita sempet pengen bikin entrepreneur association sendiri juga gitu dari teman-teman angkatan. Udah coba saya inisiasi, tapi kayaknya tabrakan ya dengan kesibukan yang lain. Saya juga banyak kesibukan di kampus yang lain. Ada beberapa seminar-seminar kewirausahaan tingkat nasional yang diinisiasi sama ITB yang menghadirkan pembicara-pembicara entrepreneur nasional lah ya, Sandiaga Uno dan macam-macam. Itu juga saya ikutin sih. Jadi akhirnya waktu saya justru banyak terserap ke sana ketimbang ngurusin usahanya itu sendiri. Gitu. Akhirnya setelah masuk tahun kedua itu ya udah kita berhenti itu. Ditambah juga iya jadi aktivis kampus, malah ditambah lagi beban kuliah itu kan makin sulit kan. Masuk tingkat kedua, tingkat ketiga, apalagi teknik elektro, aduh udah macam-macam lah udah yang dipelajarin itu. Sempat 5 tahun lulusnya Pak. Sempet bener. Jadi di angkatan 2010 saya 2011 kita lulusnya malah bareng gitu. Saya lebih cepet sih. Sempat jadi ya. Karena itu. Ya itu kan sih. harusnya standarnya 4 tahun. Saya itu 5 tahun. Ya kenapa? Ada mata kuliah yang ngulang gitu kan, yang nggak lulus ya. Semuanya itu ya karena terlalu aktif di kegiatan mahasiswa, yang dari situ saya juga dapat banyak hal sebetulnya ya di luar pelajaran atau kuliah yang memang itu pelajaran kelas yang wajib kita lakuin. Ya itu sempat menjadi terbengkalai, dan itu kan kesibukan di kampus itu kayak kita benar-benar kayak seolah-olah udah lepas aja sama kewajiban itu loh, Mas. Jadi benar-benar kalau kita jadi aktivis itu ya memang urusannya ya udah bukan kuliah lagi, udah ngurusnya tuh sama aja kayak ngurus kemahasiswaan tingkat nasional juga sebetulnya. Gimana ya, kehidupan saya tuh luar biasa sibuknya gitu antara aktivitas mahasiswa terus kuliah, dan saya secara pribadi ini udah nggak melibatkan teman lagi nih karena koordinasi itu kan butuh waktu tuh. Jadi saya dalam pikiran saya tuh udahlah simpel, usaha yang saya bisa lakuin sendiri itu tetap saya jalanin. Jadi saya selama di Bandung itu saya kadang jalan sendiri ke Tasik, kadang ke Garut. Saya cari produk-produk tuh yang bisa saya jualin sendiri. Itu saya jualin di Car Free Day Bandung itu kebetulan kan dekat sama ITB. Jalan Juanda itu cuman berapa puluh meter gitu. Nah jadi setiap di akhir pekan, begitu saya nggak ada kegiatan mahasiswa, saya jualan sendiri, ngemper di situ. Saya jualan itu. Lebih ke waktu itu ada coklat sih, coklat Cokodot namanya. Itu viral senasional, sama kayak keripik Maici. Zaman waktu itu ya. Jadi itu saya jualin, saya nitip ke toko-toko yang ada di kampus, saya jualin waktu akhir pekan. Ya lumayan sih dapatnya, ya lumayan. Cuman karena saya ngerjain semuanya sendiri, kelelahan juga lama-lama, akhirnya ya udah tutup. Ya memang kan tadi saya jelasin ya, setelah lulus kuliah itu sebenarnya dalam perencanaan saya itu saya nggak minat untuk nge-apply jadi karyawan, pekerja gitu kan. Tapi kondisinya waktu itu saya udah ketemu dia nih. Nah itu kan, saya udah ketemu dia, kita udah kenal, dan kita sepakat untuk ke jenjang berikutnya. Nah otomatis kan di situ harus ada kepastian juga kan dari penghasilan, dari keluarga, dari pasangan juga. Belum ada waktu itu belum ada kerja sama sekali, tapi memang kebetulan saya itu internshipnya di PT LEN, dulunya Lembaga Elektronika Nasional di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Namanya sekarang jadi LEN aja, bukan singkatan lagi. Jadi LEN-nya bukan L-E-N besar, tapi L-E kecil, N kecil. Jadi udah satu nama sendiri. Masih ada BUMN yang bergerak di bidang elektronika, khususnya ngambil spesialisasi di bidang elektronika pertahanan ya, untuk TNI dan macam-macam itulah. Kolaborasi biasanya sama Pindad. Nah, saya internship di situ, kebetulan kakak tingkat saya yang juga kebetulan sepupunya dia sudah bekerja di situ. Gitu. Jadi akhirnya saya mendapat ya seperti akses khusus ya. Jadi saya tanya, bisa nggak ini kondisinya seperti ini, saya perlu pemasukan, bisa nggak langsung diterima gitu di situ. Nah kebetulan memang di LEN itu isinya anak ITB semua sih, anak-anak elektro ITB udah sarangnya di situ, Pak. Jadi udah senior sama junior kita udah ya masuk, alhamdulillah dipermudah. Calon adik tuh ya. Iya. Oke. Ya jadi setelah lulus saya langsung lanjut ke situ, ke LEN itu. Di LEN itu saya 6 bulan ya, sekitar 7 bulanan lah. Nah, bulan. saya bekerja sebagai istilahnya firmware engineer ya. Jadi
kita ngoding tapi bukan untuk aplikasi yang ini, lebih ke untuk chip gitu. Proyek saya Hardware. waktu itu ya ke hardware ya, jadi ya programmingnya itu chip, bukan komputer, bukan apa namanya web segala macam, tapi programming chip biasanya kalau di elektro itu kan. Proyeknya untuk pengadaan inverter. Inverter itu alat yang ngubah arus DC yang diterima dari solar panel biasanya panel surya disimpan ke baterai. Nah dari baterai ketemu inverter dulu baru dia bisa jadi arus AC yang bisa kita manfaatin di bangunan. Nah itu proyek saya selama di LAN itu. Ya disitulah saya mulai mempelajari tata kelola ya perusahaan. Cuman ketika waktu itu ada job fair juga tuh, setelah itu ada job fair dan dia juga nih yang sebenarnya yang ngompor-ngomporin suruh ikut. Saya nggak terlalu gimana gitu orangnya, karena kan memang fokusnya pengen usaha gitu kan. Nah tapi dia maksa gitu ya, suruh saya datang job fair. Akhirnya ya udahlah saya datang di job fair di Sabuga ITB. Di situ ada memang banyak perusahaan kan kalau job fair itu. Nah, ada salah satu perusahaan Belanda sebetulnya yang punya kantor cabang di Malaysia yang buka. Dia datang dari Malaysia, datang sana buka booth gitu, buka booth terus ditanya bisa ngoding nggak dalam bahasa Inggris ya, ditanya can you code C or something, ya bisa, saya bilang itu kan memang di elektro belajar itu. Ya udah dia kasih ininya, tesnya kita tes online segala macam, alhamdulillah diterima. Itu padahal lumayan tuh, tesnya berseri dan panjang, dan itu salah satu keputusan besar ya, karena kita baru lulus terus baru menikah harus pindah ke negara yang baru. Itu luar biasa sih. Yang besar banget. Sacrifice yang besar banget waktu itu. Adaptasinya banyak. Di 4.000 Malaysian ringgit. Ya sekitar 12-an juta lah kalau di sini. 12 sampai. Karena kan fresh grade ya. Karena fresh grade. Jadi kita nggak bisa nego tuh kalau fresh grade itu. Tapi kan ada fasilitas lainnya dia. Ada. Fasilitas perusahaannya justru lumayan dibanding itu. Iya. Jadi waktu itu juga kita melahirkan di sana itu gratis. Diantaranya reimburse dari perusahaan. Itu dibiayai sama perusahaan. Kalau bayar di rumah sakit itu kan lumayan banget tuh, apalagi di Kuala Lumpur lahirnya kan Pak. Jadi rumah sakitnya semua nggak ada yang murah. Ya alhamdulillah kita di reimburse sih. Di Malaysia ya kita cuma setahun karena saya merasa saya udah bisa ngelihat pola tata kelolanya. Memang itu perusahaan luar biasa, salah satu perusahaan yang secara corporate governance itu one of the best in the world. Jadi dia head to head sama Oracle yang di US. Nah dia ngambil market SAP atau ERP, dia head to head sama Oracle. Bayangin, jadi kalau Oracle itu nomor 1, dia nomor 2 di dunia. Jadi secara tata kelola perusahaan itu saya pelajarin, luar biasa, sangat-sangat efektif, sangat-sangat efisien, walaupun ada kekurangannya ya. Karena dengan keefektifan, keefisienan, itu resource itu seperti tertekan gitu. Ya, sehingga turnovernya tinggi, dan waktu saya keluar itu memang itu yang mau diperbaiki. Walaupun secara performa perusahaan luar biasa, mereka growth-nya itu tinggi. Wah bisa 2 kali, 3 kali setahun, bayangin 200 sampai 300 kali per tahun growth-nya, iya. Karena itu kan banget sih, itu Pak. luar biasa. Tapi karyawan keluar masuk gitu. Iya, bahkan sampai di level director pun dalam saya periode 1 tahun itu 3 kali ganti. Directornya itu di bawah VP. Jadi CEO kan yang di US, VP itu ada di beberapa negara zona operasi, misalkan kayak di Asia Tenggara, ada di Australia. Jadi wakil presiden, wakil presiden. Nah di bawah VP itu director itu megang direktorat. Nah kepala direktur saya itu selama saya di situ 1 tahun 3 kali ganti, apalagi karyawannya. Iya, luar biasa. HR-nya sibuk Pak, HR. Tapi memang performa bisnisnya luar biasa, dan saya banyak dapat pelajaran di Yang sana luar biasa. Yang diterapin. bukan cuman secara bisnis ya, secara individu pun kita dapat pelajaran itu ya. Luar biasa dalam waktu 1 tahun itu. Dan setelah 1 tahun ya saya ingat kembali ya bahwa tujuan saya itu tetap saya pengen punya usaha sendiri. Jadi kami memutuskan ya udah 1 tahun saya resign bukan karena performa saya buruk, tapi memang pilihan saya untuk resign. Bahkan waktu resign itu ya sempat ditanya sampai ke level VP-nya itu juga saya ketemu, ditanya kenapa kok kamu resign? Kamu udah 2 tahun di sini? Enggak, baru setahun. Biasanya kan orang 2 tahun gitu. Enggak, baru setahun. Saya jelasin saya mau bikin usaha di Indonesia gitu. Oke, dia bilang selamat, ya mudah-mudahan kamu sukses gitu. Tahun 2016 sampai 17 Februari kita udah balik lagi ke Bandung.
kita coba ngerintis bisnis jual buku anak-anak dalam bahasa Inggris. Buku impor gitu. Buku impor ya, pokoknya materi bahasa Inggris yang buat anak-anak. Alhamdulillah nggak bertahan 2 bulan bangkrut. Sempat habis modal berapa di situ? Nggak terlalu banyak sih, mungkin 5 sampai 10 juta lah. Iya, karena kan udah di habis nih. Iya, udah di Indonesia, istri udah hamil anak yang kedua waktu itu. Jadi udah hamil yang kedua belum ya? Udah hamil yang kedua. Jadi udah punya 1 anak, udah hamil yang kedua. Saya keluarga juga, saya juga berpikir kayaknya nggak bisa ini dari usaha Dalam dulu. keadaan Jadi saya harus darurat. balik lagi ke dunia kerja. Saya apply ke beberapa perusahaan. Alhamdulillah waktu itu keterima di Telkom Internasional di Jakarta, di Jalan Sudirman. Jadi sempat di Jakarta kita Pak 2 Sempat di tahun. Jakarta. Dari Malaysia itu ya ke sana. Ya mengalami juga hidup di Jakarta yang berangkat subuh, pulangnya malam gitu kan. Karena kan macet betul ya kalau di Jalan Sudirman itu bisa 2 jam juga sih Pak, walaupun jarak nggak terlalu gimana. Jadi sempat di Telkom. Sempat di Seperti Telkom. Telkom di bagian Telkom Internasional. Telkom Internasional. Terakhir Jadi itu sebelum keluar unit di bisnisnya strategi. Telkom untuk bisnis internasionalnya gitu. Jadi satu kantor dekat kantornya sama Kayak Telkomsel. jualan SIM card di Saudi misalnya Pak, untuk orang-orang Banyak yang bisnisnya umroh, itu. yang haji. Kan Telkomsel juga jual di luar negeri juga. Setelah dari situ, ya setelah dari Telkom. Setelah dari Telkom itu saya sama kurang lebih 1 tahun di situ kan posisinya lebih ke Strategic planning. sales ya, sales consultant. Jadi saya pertama di director sales, habis itu masuk ke bagian corporate planning. Jadi perencanaan strategi perusahaan ke arah depan, apakah itu bentuknya akuisisi, terus ya rencana yang satu direktur yang langsung di bawah CEO gitu. Jadi CEO punya rencana apa, kita support secara data segala macam. Nah, di situ jadi saya di sales di 7 bulan, di itu sekitar 4 sampai 5 bulan. Terus saya keluar karena saya nggak ngerasa ya terlalu terlalu boring ya kalau buat saya ya, kerjaan itu corporate itu saya benar-benar nggak suka gitu. Kalaupun saya harus kerja di corporate, biasanya saya maksudnya di perusahaan itu yang bagus itu menurut tes psikologi yang pernah saya ambil itu di rentang 5 sampai belasan orang. Jadi bukan yang bentuknya ribuan orang yang udah multinasional, itu saya nggak cocok di bidangnya kayak gitu. Akhirnya ya saya keluar, saya cari perusahaan startup yang lebih dekat kepada entrepreneurship. Nah, akhirnya keterima di perusahaan startup Indonesia waktu itu. Jadi pas di Jakarta itu kan masih posisi kerja ya, dan karena kemacetan kota Jakarta, terus juga kondisi anak udah 2 kecil-kecil, jadi rencananya itu saya di weekend itu lanjutin jualan yang buku itu lagi gitu kan, kayak yang udah bangkrut 2 bulan yang di awal saya pulang ke Indonesia itu, saya mau lanjutin itu lagi, tapi nggak ada waktunya gitu loh, bener-bener sempit banget. Terus kita juga kan ya habis bangkrut ya, pengeluaran itu ya, rekening itu udah hampir nol lah gitu kan, jadi agak sulit tuh. Jadi saya fokus kerja dari sana. Saya memulai justru arah bisnis ya, yang malah ke arah IT gitu. Karena selama saya di Malaysia itu saya dapat dari teman-teman, ternyata kita bisa dapat proyek-proyek itu dari internasional loh. Ada websitenya ini ada Dari mana ada itu? caranya. Dari teman-teman dari Mas Edi, Oh dari iya, dari teman-teman yang di lain. Malaysia itu. Jadi sebenarnya kita bisa walaupun kita sambil kerja gitu ya. Nah, mulailah saya ke arah sana. Nah, itu perjalanan saya sebagai self-employed juga sempat bareng sama teman saya ajak-ajakin. Memang agak susah sih untuk meyakinkan mereka itu. Di Jakarta udah sempat saya ajak-ajakin. Jadi saya selalu sambil saya kerja itu saya mikirin usaha apa nih gitu. Saya kerja usaha apa nih. Nah, itu berjalan tuh sampai kita masih sama, saya posisinya kerja remote dari rumah. Habis itu dengan itu proyek-proyekan itu, proyeknya udah dari internasional lah, ada yang dari Australia, ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, ada macam-macam. Nah, waktu itu sempat saya mau dirikan perusahaan lagi juga bareng sama teman, ngajakin, alhamdulillah bubar lagi gitu. Jadi luar biasa perjalanannya menuju sampai sekarang ini tuh luar biasa. Bubar lagi di sana, akhirnya kayaknya agak susah nih koordinasi sama orang luar. Nah, ya udahlah, saya rintis lagi sama istri lagi. Itu udah posisi dari Bandung tuh.
Jadi saya rintis lagi, kita produknya kita di Bandung. Produknya masih ada dijual di toko ini, cuman nggak sering, nggak setiap hari. Jadi puding kelapa, silky puding kelapa kita jual di Bandung ketika juga di kayak sejenis CFD gitulah, di area Buah Batu itu, Batu Nunggal. Kan ada tempat orang jalan rame, ya kita jual di sana gitu. Terus juga di rumah kita coba GoFood sama GrabFood. Alhamdulillah ada, tapi yang nggak terlalu tinggi sih ininya. Karena juga posisi saya masih bekerja, juga, istri ngurus rumah gitu kan, kita coba jalanin itu ya lumayan gitu, capek. Oke, nah ini juga menarik nih. Jadi saya waktu itu bilang, apalagi kan ini orang Sunda ini susah banget diajak keluar gitu kan. Saya bilang saya tuh selalu punya visi besar ya. Saya ngerasa bahwa kalau kita ngebangun bisnis di Jawa itu ya cuman bikin Jawa itu tambah padat aja. Makanya saya punya cita-cita kita harus keluar dari Jawa. Kita harus setidaknya ke Sumatera gitu. Jadi sebelum memutuskan waktu itu kan posisinya saya memang kerja di rumah. Artinya saya bisa pindah kemana aja, mau ke Antartika juga saya bisa sebetulnya. Penting ada koneksi internet, ya betul. Asal ada itu, akhirnya saya mikir lah sama istri kan, kita mau pindah kemana nih. Nah waktu itu ada beberapa kandidat kota, tiga yang paling besar itu Lampung, Medan, sama Pangkal Pinang. Aceh nggak jadi prioritas? Aceh nggak. Bisa pulang kampung. Iya, tapi kan mikirnya beda. Mikirnya tujuannya kan usaha, ya kan. Jadi lihat itu juga apa? Waktu itu saya udah coba istikharah gitu ya. Kita udah akhirnya memutuskan ke Medan. Saya udah istikharah, saya sampaikan ke orang tua, ke keluarga, istri juga udah mau lah gitu ya. Udah mau, kita mau pindah ke Medan. Tapi kayaknya orang tua agak keberatan. Nah, waktu itu orang tua bilang, cobalah lihat rumah di Lampung, karena kan bapak kebetulan pernah tugas di sini, ada rumah di sini gitu kan. Dan itu sebelum saya ada abang saya yang kebetulan tugas di sini, dosen di ITERA, nempatin di situ. Cuman karena jauh, dia beli rumah dekat ITERA, akhirnya rumah itu kosong. Nah kata bapak, cobalah lihat itu rumah di Lampung, barangkali ya mau gitu tinggal di situ. Datanglah kita ke Lampung, dan itu setelah 6 tahun kita nggak ke Lampung tuh. Jadi saya 2015 sebelum berangkat ke Malaysia, saya ke Lampung, saya lihat kondisi Lampung, sekaligus pamit sama abang yang di sini sebelum kita keluar. Terus 2021 tuh baru kita balik lagi ke Lampung. Saya lihat Bandar Lampung tuh udah beda banget. Jadi ada mallnya, ada flyover udah di mana-mana, udah pokoknya kayaknya oke deh ini gitu. Kayaknya oke nih, Lampung ini kayaknya oke. Akhirnya itulah yang membuat kami akhirnya ke Lampung. Ditanya gimana perasaannya gitu ya, karena kan sebelumnya kita udah di Malaysia kehidupannya jauh lebih individualis lagi, udah negara maju gitu kan. Jadi saya sudah terlatih sih, apalagi saya melahirkan di sana gitu Pak. Jadi ngalamin masa-masa yang sulit gitu di luar negeri, udah lebih tough ya, maksudnya secara mental udah oke lah, lebih tahan banting. Terus kita udah bolak-balik juga, udah pindah Jakarta, Bandung, pokoknya udah pindah antar kota, antar negara, itu udah biasa gitu ya. Jadi begitu ke Lampung ya oke, nggak apa-apa sih, cuman waktu itu suhunya panas banget kalau di Lampung kan. Ya walaupun Malaysia juga panas ya Pak ya, tapi ya nggak apa-apa lah, kita coba aja karena ada rumah di sini gitu kan. Terus juga Lampung tuh masih deket sama Jakarta sama Bandung. Kita ternyata setelah kita di sini pun kita bisa bolak-balik loh ke Bandung, Lampung itu ya singkat aja gitu. Kita ke bakery sehat, kita jualnya roti seperti biasa gitu Pak. Jadi sama seperti bakery pada umumnya, kita jual roti yang berbahan dasar tepung. Lalu perjalanan bisnis ini ya mengantarkan kita pada kesimpulan gitu, bahwa dengan kita menjual produk yang sama dengan orang lain dan tidak ada sesuatu yang khas gitu ya, sesuatu yang value-nya lebih diferensiasi gitu. Jadi agak sulit juga kita berjuang di situ gitu, bertahan di situ. Terus juga saya juga secara moral value gitu ya, jadi dalam diri, kesadaran sendiri, kayaknya kita harus jual yang lebih sehat gitu. Jadi kalau kita jual sesuatu yang lebih sehat itu, satu, kita konsumnya nyaman, aman. Pasti nih ada roti-roti yang kita tarik ya, misalnya dari Irak, itu kan kita aman mengkonsumsinya kalau memang dia produk sehat gitu Pak. Yang kedua, ya kita juga dengan hati tenang kita menjual kepada konsumen, karena kita menjual produk yang bagus nih,
aman untuk dikonsumsi, kita tidak menimbulkan mudarat bagi konsumen gitu. Jadi kita tidak hanya mempertimbangkan murahnya, kenyangnya, enaknya, tidak seperti itu pertimbangan kita, tapi kita mau yang mereka dapatkan tuh manfaatnya juga gitu. Manfaat dari roti yang mana roti itu bukan hanya karbohidrat kompleks loh. Roti itu bisa bernutrisi, bisa ada isian proteinnya, dan dari bahannya juga bukan hanya tepung terigu putih yang memang itu sudah banyak proses pabrikan gitu ya Pak. Kita pengen menghadirkan juga di adonannya itu nutrisi yang sangat berharga dari gandum gitu. Akhirnya setelah kita ya berkontemplasi ya, maksudnya merenung, itu juga ide dari Sugini, kayaknya kita gandum aja deh gitu, soalnya gandum belum banyak juga orang jual gandum, dan memang riset spesifik di gandum dan menjual produk gandum gitu ya. Akhirnya kita ya memutuskan ke gandum. Setelah gandum ada lagi yang ultimate-nya itu yang jauh lebih sehat daripada roti gandum, yaitu roti sourdough. Di situ pun saya menghabiskan riset yang bisa dibilang hampir 1 tahun saya riset roti sourdough. Jadi saya belajar dari chef internasional, karena kan saya bisa bahasa Inggris. Saya belajar dari mereka kayak Anna Botti dari Italy. Jadi kita memang belajar dari ahlinya yang bikin roti, dari yang paling basic sekali seperti membuat raginya sendiri gitu. Kalau kebanyakan bakery itu mereka menggunakan bahan-bahan instan ya Pak ya, kayak raginya ragi instan yang dijual di supermarket. Kita membuat sendiri raginya untuk roti gitu. Dan proses itu benar-benar yang satu, kita harus telaten, harus tekun, kita maksudnya kita berinteraksi dengan bakteri gitu, dengan makhluk hidup yang kita rawat, kita kasih makan, kasih minum, kita ganti pakaiannya gitu. Dan di situ kayak sesuatu yang meaningful banget gitu. Maksudnya saya secara jiwa tuh tenang banget gitu. Oh, ini produk yang saya crafting itu produk yang bagus loh, produk yang oke, dan kita tenang menikmatinya, kita tenang menjualnya. Terutama ya tadi itu buat anak juga ya, saya dengan nyaman ya kita memberi kepada keluarga. Dan juga untuk masyarakat juga, saya ingin mengedukasi masyarakat tentang kesehatan supaya mereka lebih aware gitu loh. Makan itu bukan soal kenyang doang, tapi pertanggungjawaban kita terhadap tubuh gitu. Kita jangan memberi makan itu memuaskan lidah gitu kan, tapi kan bagaimana tubuh itu mencernanya, bagaimana tubuh itu mengurainya gitu kan. Jadi ya tidak boleh egois lah dalam makan, kita perhatikan juga apa yang dibutuhkan dan disukai oleh tubuh gitu dari nutrisi itu. Itu sih Pak. Jadi saya riset di situ lumayan lama, dan lalu saya ajarkan ke baker. Jadi memang saya dari awal saya yang mengerjakan sendiri, saya belanja bahan, saya riset, mulai dari risetnya itu luar biasa ya Pak ya, bukan hanya kita teknik tapi juga mereknya, maksudnya peralatannya, tekniknya, itu semua proses yang sangat panjang dan ya sangat sulit juga. Jadi kalau misalnya hanya bisa bikin roti biasa, belum tentu bisa bikin roti gandum, belum tentu bisa bikin roti sourdough. Jadi kita ajarin semua karyawan, itu juga satu yang saya sangat syukuri, saya bisa ngajarin ke teman-teman baker itu proses membuat roti dari yang paling basicnya, dari yang paling akarnya sekali, membuat raginya saya ajarin ke mereka. Bagaimana membuat roti Eropa gitu, karena saya udah belajar dari beberapa baker internasional seperti yang saya sebutkan ya Pak ya, Anna Botti dari Italia, terus ada Emily Christensen dari Amerika, sama satu lagi dari Virginia, Amerika juga. Kebanyakan dari sana sih saya belajar itu. Jadi kalau dari baker-baker nasional saya juga belajar. Tapi itu untuk roti-roti biasa, tapi untuk roti-roti seperti sourdough dan roti Eropa itu saya belajar dari sana langsung. Jadi memang pada proses riset itu kita kita udah tahu dulu kita mau apa yang kita riset, apa yang akan kita observasi, dan apa yang akan kita capai gitu. Jadi dari proses risetnya sendiri kita harus sudah sistematis supaya kita meminimalisir error gitu ya Pak ya. Jadi yang paling nggak enaknya itu ya ketika kita memang gagal, pasti kita ada yang kita buang, ada yang kita makan, ada yang kita bagikan gitu Pak. Kalau memang yang sudah sangat tidak bisa dimakan ya kita buang. Kita mengalami kok ngebuang banyak roti sourdough yang udah keras banget deh, intinya kayak bantet gitu. Tapi kalau roti sourdough bantet tuh bener-bener gak bisa dimakan gitu ya Pak, kayak karet gitu, teksturnya kayak karet banget, kayak kita makan ban gitu. Nah akhirnya kita buang kan yang seperti itu. Saya udah di tahap yang ya udahlah gitu, ini memang gagal, kita harus nerima, kita harus buang. Kita nggak bisa paksain, aduh ini bahannya apa ya, nanti kalau kita terlalu overthinking kita nggak bisa progres. Tapi ada yang masih bisa kita makan, ada yang kita tidak sanggup makan, ya kita pasti bagikan gitu ya. Nah di situ yang kita up and down-nya gitu. Jadi ketika kita sedang down, kita kasih waktu
kita berpikir dulu, nanti kita sudah hilang letihnya, capeknya dalam proses ini, kita setelah kita istirahat di itu, kita kembali lagi gitu Pak. Kita jangan ya udah capek udahan gitu, enggak, kita balik lagi, mana nih, kita teliti kembali, dari kita analisis kembali, kita cari lagi. Sekitar tanggal 27-an kalau nggak salah. Jadi dari Februari sampai Juni itu riset awal, masih ya pembuatan roti secara umum. Nah, kita mulai riset yang kesehatan itu setelah buka sih. Jadi karena memang saya roadmap-nya memang sebetulnya pengen buka bakery sehat, tapi dia ini belum pede gitu loh. Karena kan memang secara skill belum bisa, belum pede, dan juga ya belum yakin bahwa marketnya itu ada. Takutnya nanti orang nggak beli kalau gitu, rotinya terlalu berbeda. Juta, 20 juta, 10 juta sampai 0, maksudnya 0 itu tidak ada keuntungan tapi operasional tercukupi, baru setelah itu kita perlahan-lahan ada profitnya gitu Pak, dari operasional itu, dari omset itu. Kalau karyawan itu kan kita rekrutmennya per Januari ini, mulai akhir Januari ini lebih kepada kebutuhan kita sendiri, kehidupan kebutuhan riset. Jadi minusnya sebelum itu. Kehidupan kita sendiri, karena waktu itu kan kita inisiasinya baru berdua, terus ada adiknya istri yang bantu. Nah, mulai dari Januari itu adik istri pulang, dia menikah, sehingga kan memang harus karyawan. Ya udah kita beranikan diri lah, hire 1, omset naik dikit, tambah lagi 1, sampai sekarang alhamdulillah sudah 6. Kalau dari HPP sih lumayan ya, kalau cuma HPP doang ya, itu bisa berkali-kali lipat. Cuman kan yang mahalnya bakery itu iya di operasional, peralatan, terus karyawan, terutama peralatannya itu mahal banget di bakery, dan itu saya baru ketahuan ya setelah kita jalanin, setelah kita mikir kayak mana kita ekspansi harus berapa duit segala macam. Mungkin kalau saya tahu itu dari awal saya nggak ngambil. Terlalu mahal, terlalu lama gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, buah dari saya umroh terus saya doa, mungkin ya Allah pengen jalannya di sini, akhirnya juga kita ke bakery sehat, ya udah kita jalanin aja. Tapi target berapa tahun ya? Kalau target sih insya Allah dalam 2 tahunan. Kalau dari awal sih 3 tahun ya. Kalau dari yang mulai sistemnya rapi, omsetnya udah mulai positif, itu sekitar 2 tahunan. Jadi 3 tahun kalau dari awal kita buka, dari 2 tahun insya Allah. Bisa nggak, saya men-challenge diri saya sendiri, bisa nggak saya diriin suatu bisnis yang outletnya itu kelihatan, ada neon boxnya, kelihatan profesional gitu ya, dan kita bisa untung dalam setahun gitu. Saya challenge diri saya sendiri. Dan kalau saya bikin bisnis kecil itu aja nggak bisa, ya udah lupakanlah bisnis yang besar gitu kan. Nah, saya challenge diri saya sendiri waktu itu. Yang setiap hari kita putus asa gitu Pak, setiap hari kita akan menyerah gitu, dan saya udah mulai, udahlah cari kerja lagi, kita kumpulin modal lagi gitu. Sampai nangis gitu. Oh, diseri sih Pak. Udah. Kalau nangis, kalau saya kan nangisnya bukan cuma dari usahanya, dari riset juga saya nangis juga gitu. Maksudnya hasil risetnya saya gagal, terus kita habis banyak bahan, buang-buang bahan, itu kita di proses itu ya, namanya perempuan ya Pak ya, kita nangis udah gak kehitung gitu berapa kali gitu. Dan di posisi yang kita mentok banget gitu, kita nggak tahu nih mau berjalan kemana, mau apa langkah yang diambil gitu loh. Saya sama suami juga tidak sependapat gitu, udah banyak sih Jadi proses. sering juga. Sering sekali ribut itu Pak, sering sekali ribut. Ngaku. Karena kan memang posisinya ya kita capek kan ngejalanin Kita bisnis capek yang ngejalanin, belum ada karyawan. iya, waktu belum ada itu. karyawan. Satu ruko ini sebenarnya harusnya minimal saya hitung itu ada 8 orang. Waktu itu kita bertiga dengan ngurus anak juga 3 anak gitu loh. Itu salah satu tantangan paling besar sih, Pak. sangat berat, sangat tidak manusiawi lah sebetulnya. Jadi memang di kondisi yang kayak gitu ya, yang kita secara beban operasional aja itu mencoba untuk menduplikasi ini 8 orang ini dengan hanya 3 orang itu aja udah berat. Apalagi kondisi performa bisnisnya itu nggak bagus gitu loh. Itu sangat-sangat frustasi lah waktu itu. Putuskan memulai ini, memang suami tidak ambil pekerjaan lagi dan sudah memutuskan untuk full di bisnis gitu. Walaupun itu kontradik sama saya ya, saya pengennya kita double income, jadi ada backupnya, kita bergerak di sini merintis dengan rugi-ruginya kita masih ada backup. Tapi ternyata di dunia bisnis ya Pak ya, kita tidak bisa itu bercabang pikiran kita, fokus kita. Kan kalau kita suami ini mengerjakan kerja di perusahaan swasta, otomatis dia all hard juga di sini, maksudnya
fokus dan memusatkan pikirannya di sana gitu. Nggak bisa juga dong kita paksa bantu di sini gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah, kita coba kita melangkah walaupun ini sangat beresiko gitu ya, dengan hanya mengandalkan tabungan, tidak ada pinjaman, bantuan, investasi siapapun, kita hanya mengandalkan uang sendiri. Ya sudah, kita ambillah langkah ini yang beresiko ini. Ya disitulah kita benar-benar mencari solusinya gitu Pak. Kita pernah menjual, coba kita titip di warung-warung roti yang murah-murah, yang kecil-kecil gitu. Itu sempat dijalanin sama suami ya, yang seperti itu, yang sangat-sangat sedikit lah keuntungannya dan hanya capek doang gitu Pak. Terus juga ya banyak hal yang kita coba gitu ya, kita cari solusinya gitu, tapi dengan kita fokus gitu ya Pak, tidak bercabang, kita sambil kerja sana sini tidak bercabang itu, ya akhirnya sama Allah dibantu gitu, diberilah insight. Nah insightnya itu awal mulanya waktu itu kan kita memang udah jual roti gandum ya Pak ya, tapi masih sebagian kecil. Terus saya ketemu di komunitas itu Budian namanya, yang punya roket sambal alu, tau Pak? Saya ceritalah sama Budian. Jadi saya di sini kan pendatang di Bandar Lampung, saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak tahu mau cerita sama siapa kesusahan saya gitu ya Pak ya. Terus juga saya sama suami sering ribut gitu. Ya udahlah, saya cerita sama Budian. Budian, coba deh cicip roti saya, gimana sih, coba kasih penilaian. Budian kan jualan rokes gitu. Rokes kan roti yang enak banget, lembut banget, silahkan coba roti saya, roti gandum gitu. Di situ saya kan awalnya nggak terlalu percaya dengan intuisi suami kalau kita harus roti gandum, tapi setelah saya kasih Budian itu bosnya roti loh, dia cicip roti gandum saya, dia memuji roti gandum kamu itu enak, harusnya sih kamu udah viral, kata Budian, kamu tuh harusnya pede banget jualnya ini, kamu rotinya bagus. Dia nggak makan dalamnya itu yang ada dagingnya, dia nggak coba bagian isiannya yang enak itu, tapi dia nyoba yang bener-bener hanya rotinya aja untuk menguji apakah roti gandum kita enak gitu. Dan setelah dipuji seperti itu, harusnya kamu viral, harusnya kamu marketing lebih gencar lagi, dan kamu jangan ragu untuk rekrut karyawan. Kalau kamu cuman sehari-hari sibuk di operasional, habis energi kamu nggak bisa bekerja di sesuatu yang lebih strategis. Bagaimana kamu memasarkan, bagaimana kamu membuat orang tahu produk kamu gitu. Kamu udah capek dulu di sana, kamu harus rekrut gitu orang. Nah dari situlah saya mulai pede. Oh, oke nih, berarti roti gandum saya enak nih. Bos rotinya loh yang bilang, bahkan Budian juga langganan roti gandum kami ya. Walaupun beliau jualan roti, dia beli roti gandumnya roti gandum Bandar Kubus. Setelah itu mulailah kita pasang banner yang spesialisasi roti gandum, terus kita mulai rekrut dan kita ajarkan. Nah setelah saya punya waktu nih Pak untuk memikirkan marketingnya, memikirkan strateginya, karena saya udah delegasi ya ke baker kami, barulah di situ kita bisa mengisi konten-konten edukasi gitu untuk customer, membuat fokus juga di marketing dan CRM-nya gitu. Karena saya juga jujur nggak punya ilmu bisnis ya Pak ya, dan yang banyak yang sharp banget intuisinya tuh sebenarnya dia sih yang ngebantu ngebaca data, menganalisis penjualan, itu sebenarnya keahliannya dia. Dia tuh kerjanya tuh di balik layar aja. Kalau saya itu ngebangun relasi sama customer. Jadi customer itu ya karena saya masih ngasir gitu di awal-awal ya Pak ya, kan kita rekrut baker dulu, setelah itu baru kasir. Jadi saya tuh ngobrol sama customer itu seperti sahabat, seperti teman gitu ya. Jadi kami membangun hubungan yang hangat dengan customer, dan ternyata mereka itu dengan hubungan yang baik, mereka tuh cepat menyebarkan informasi gitu. Jadi kita tidak viral-viral dengan cara-cara kita bayar influencer atau cari followers gitu Pak. Kita viralnya itu dengan kita membangun value person to person, dari satu customer, dari mereka menyebarkan kepada teman di kantornya, mereka menyebarkan sama teman di sekolahnya gitu. Akhirnya dari situlah sih kita, jadi mereka banyak berdatangan karena manfaatnya itu juga, dan karena hubungan baik dengan customer with value gitu. Iya. Moral value itu sih yang Karena kalau kita cuman fokusnya di keuntungan, ya kan otomatis ya ngapain gitu kita bikin produk yang berkualitas segala macam, pasti kan semuanya di reduce, ya nggak bukan produk yang bagus. Jadi ya, kita untuk milih bahan aja ya Pak, misalnya kita milih isian coklat nih, kan bukan kita cari murah loh Pak isian coklat, kita cari yang kadar cocoa powdernya, kadar dari coklat aslinya itu paling banyak gitu. Jadi setiap bahan yang kita pakai di sini itu kita cari yang paling bagus, berkualitas, dengan harga yang masih kita toleransi. Jadi perjalanan kita crafting produk itu juga luar biasa gitu Pak. Jadi kita bukan ngejar murah gitu enggak. Konsekuensinya kan harga produksi jadi tinggi. Betul. Harga jual kita harus tinggi juga. Betul. Iya Pak, Ya itu memang dia tadi. secara harga juga kita memang tidak murah seperti roti-roti biasa,
Jadi untuk yang gandumnya 70% itu kita startnya itu dari 7.500 untuk ukuran yang kecil, untuk ukuran sedang 15.000, dan untuk ukuran roti tawarnya itu 30 ribuan Pak. Ya karena kalau misalnya kita mau jual kemahalan, daya belinya juga belum bisa ya, kalau di Bandar Lampung masih pilih-pilih, sensitif dengan harga. Tapi kalau terlalu murah itu juga orang curiga, betul apa tidak ini memakai, ya klaimnya pakai gandum, bener nggak pakai gandum, terus bener nggak gula aren, padahal kan memang betul pakai gula aren gitu. Jadi itu tadi sih pertimbangannya. Jadi harga kita menengah Pak. Ya alhamdulillahnya dengan harga menengah itu gitu, ternyata yang butuh dengan roti sehat itu bukan hanya orang menengah ke atas ya Pak ya, orang-orang yang dengan ekonomi rendah juga mereka membutuhkan makanan sehat. Karena kan ada yang orang tuanya diabetes, ada yang orang tuanya kolesterol, tetap kan kebutuhan itu ada gitu di kalangan bawah juga. Sementara kebanyakan bakery itu kalau memang udah menjual produk sehat itu bener-bener mahal sekalian gitu loh. Seperti misalnya harganya tuh udah mulai 50-60 ribu gitu kan, itu kan udah terasa mahal. Nah kita masih awal-awal kita launching itu masih 20 ribuan untuk roti gandumnya gitu. Kalau pelajaran apa, banyak banget sih. Nah, kalau udah ngejalanin bisnis itu kan sebetulnya keilmuan yang bersinggungan terhadap bisnis itu banyak, mulai dari ilmu bisnis itu sendiri, gimana kita ngelola karyawan, gimana kita strategi, gimana kita marketing, itu kan multidimensi sebetulnya. Dan kita kalau founder, sebagai orang owner yang memulai, sedikit banyak harus tahu itu semua gitu loh. Jadi tapi kalau intisarinya yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, intinya di bisnis itu memang bener kayak Warren Buffett bilang sih, bahwa yang penting itu adalah kita melayani pelanggan. Mereka butuh apa sih? Itu yang kita kasih. Terus yang kedua adalah bertahannya kita gitu. Kalau kita nggak punya cukup alasan untuk bertahan, itu gampang kita menyerah. Tapi kalau kita punya alasan yang kuat, mau kayak gimana pun tantangannya, kita terus bertahan di situ, kita keep going. Itu sih kalau dari saya. Banyak teman-teman yang belum mulai usaha mikir, oh kalau usaha itu saya bakal langsung fleksibel, waktunya nggak banyak gitu ya. Nggak gitu juga sebetulnya. Akan menjadi seperti itu ketika kita itu berhasil membangun sistem. Sebelum kita berhasil membangun sistem, ya siap-siap aja kita kehabisan waktu yang jauh lebih banyak daripada pekerja. Iya, sebetulnya seperti itu. berdarah. Jadi ada fasenya. Dan itulah konsekuensi yang harus kita ambil sebagai orang founder ya, orang yang memang bertekad kuat untuk memulai usaha gitu. Harus melewati fase itu, fase starting, nanti masuk ke fase profiting, baru systemizing. Nah di systemizing itulah membuat sistem perusahaan, baru kita bisa mulai lepas tuh dari perusahaan, baru mulai kita banyak gitu, waktunya Pak. Gitu kan. Jadi mungkin itu sih yang harus teman-teman tahu. Karena kan kebanyakan orang mikirnya, oh usaha bakal banyak waktunya, nggak juga gitu ya. Justru di awal-awal 24 jam. Iya, ya kan. Sebelum ada sistemnya gitu. Di Bandar Kubus menawarkan beberapa produk sehat ya, seperti ada roti gandum, ada roti sourdough, ada brownies gluten free, cookies gluten free. Intinya semua produk-produk yang lebih mengarah kepada produk-produk yang lebih sehat yang bisa dikonsumsi. Selain itu juga ada produk komplementari yang bisa pelanggan beli, seperti kopi, ada madu, ada gula aren, ada kacang-kacangan, ada macam-macam lah. Ada sari lemon, ada apple cider. Intinya kita mau menawarkan produk-produk sehat itu lebih gampang dijangkau oleh konsumen-konsumen atau pelanggan-pelanggan yang berada di Bandar Lampung. Ya, untuk menambahin aja, insya Allah Bandar Kubus itu bisa dipesan dengan mudah sekali melalui GoFood, Shopee Food, ataupun order melalui WhatsApp. Untuk pembelian pertama melalui WhatsApp kita bisa beri subsidi gratis ongkir maksimal sampai 15.000. Jadi kalau misalnya nanti menemukan iklan Bandar Kubus di Instagram kah atau di Facebook, silahkan mengontak kami dan dapatkan promo gratis ongkirnya untuk pembelian pertama. 50 meter dari perempatan Urip dan Arif Rahman ke arah bypass.